Halo, 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 selamat sore. sore. Apa oke. kabar? Puji Bro Tuhan Fer hari ini sehat. temanya, Bro Ferdi hari ini temanya ini nih, temanya Merah putih, Indonesia. merah putih. Oke, oke. Ya, oke, oke. Gimana? Oke, hari ini kita topiknya mau ngobrolin ini nih, Pak Johan, Pak Kunardi. Kita mau ngomongin tentang ARA ARB. Apakah itu ARA, Ya, apa itu ARB, dan apa hubungannya dengan saham? ya. Coba dulu nih, Pak Johan atau Eh, ARA ARB mungkin kita kasih ini ya, knowledge buat teman-teman yang baru ya. Eh, Mm-mm. jadi di pasar saham Indonesia itu ada dikasih batasan, batasan harga, kenaikan harga dan penurunan harga untuk tiap saham. Tentunya untuk supaya jangan sampai sebab kalau nggak ada batasan tersebut bisa saja terjadi kenaikan harga dan penurunan harga itu sangat ekstrim, ya kan? Hmm. Bisa saja harga saham misalnya tahu-tahu drop 50% misalnya. Oke, kalau misalnya drop 50% kan orang jadi takut gitu misalnya kan. Atau dalam sehari, misalnya bro? dalam sehari ya. Dan, drop 50% dalam sehari ya kan orang kan jadi takut. Karena nah, ini teman-teman yang baru ya, terutama teman-teman yang baru untuk pengetahuan teman-teman yang disebut harga saham itu sebenarnya kan adalah harga transaksi yang terjadi. Jadi kalau saya mau jual saham, Coach Ferdi mau beli saham, kita sama-sama pasang, kita bilang order ya, pasang Hmm. ordernya di pasar saham, terus ketemu terjadilah transaksi. Nah, transaksi itulah yang disebut sebagai harga saham. Karena transaksinya bisa terjadi di harga yang berbeda-beda, ya kan? Tergantung yang mau jual dan mau beli, maka kelihatannya harga saham itu naik turun. Dan banyak soalnya teman-teman yang baru kalau lihat wah harga saham bisa naik turun luar biasa begitu ya. Nah, sebenarnya karena yang disebut harga saham sebenarnya harga transaksi yang terjadi. Kalau kita lihat misalnya harga ayam di pasar misalnya, itu sebenarnya juga naik turun kan, iya nggak? Ya, Ada yang beli 50.000, ada yang beli 51.000, ya, ada yang beli 60.000 mungkin harga ayam gitu ya, atau harga cabai misalnya ya. Sebenarnya kan juga naik Minyak turun. goreng, minyak goreng. Tapi ya minyak goreng misalnya ya, itu harganya kan juga transaksinya juga beda-beda kan sebenarnya kan. Tetapi karena setiap transaksi kan nggak tercatat, ya kan, nggak ada sistem untuk mencatatnya, mengumumkannya kan nggak kelihatan. Bedanya dengan pasar saham, setiap transaksi itu kan tercatat dan transparan, jadi kelihatan gitu. Nah, jadi harga transaksi itulah sebenarnya disebut sebagai harga saham, teman-teman. hmm. Oke, nah karena harga saham itu adalah harga transaksi sebenarnya. Nah, di tentunya bebas gitu. Saya mau jual harga ada kebebasan tertentu lah di pasar saham Indonesia. Saya mau jual saham di harga berapa, Coach Ferdi mau beli saham di harga berapa, suka-suka gitu. Tergantung yang punya uang sama yang punya saham kan gitu. Saya mau jual saham saya harganya rendah, boleh aja gitu kan. Saham sepunya saya kok gitu. Terus misalnya Coach Ferry mau beli di harga yang tinggi, ya suka-suka dia, uangnya dia gitu ya. Nah, itu yang jadi ada kebebasan itu. Yang penting adalah transaksinya ketemu. Kita bilang ordernya itu ketemu. Yang mau beli sama mau jual ketemu, terjadilah match. Nah, itu terjadilah transaksi. Nah, maka tapi karena ada kebebasan seperti itu, pasar saham Indonesia tidak mau sampai terlalu ekstrim sekali, ya, naik turunnya. Kayaknya kalau di pasar saham Amerika kita nggak punya batasan itu ya, bro. Nggak ada. Nggak ada. Jadi suka-suka naiknya turunnya mau berapa persen setelah terserah Hmm. pasar. Nah, tapi mungkin pasar saham Indonesia berusaha membatasi itu supaya jangan terlalu Hmm. ekstrim. Jadi ada batasnya kenaikan saham sehari itu sekitar 20%-an tergantung harga sahamnya. Lalu juga penurunannya hari hari ini dibatasi
7%. Jadi turunnya hanya bisa 7%. Ini sebenarnya adalah kebijakan karena pandemi. Ya, waktu saya ingat banget tahun 2019 ya kayaknya dipakai batasan 7% ini karena di awal-awal tahun 2019 itu harga saham turun banget. 2020 ya kan? bro. Jadi 2020 ya. Ini sampai udah bingung nih tahunnya berapa, pandeminya udah kelamaan ya. Ya. Anyway, 7% itu menurut kita terlalu kecil. Nanti kita bahas lebih dalam. Sempit banget 7% itu. Nanti kita bicara ya kenapa itu kita anggap sempit ya. Tapi bagi teman-teman yang ini pengetahuan dasar ya, ARA ya, singkatan dari auto reject atas, ARB auto reject bawah adalah batas kenaikan dan penurunan harga saham dalam satu hari. Gitu ya. Aku kasih ini dulu, Pak Gunardi, Ya. ada komen nggak? Pendahuluan ya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Johan bahwa ARA auto reject atas adalah kenaikan maksimum dalam satu hari oleh sebuah saham, dan itu kadang-kadang tergantung dari sahamnya ya. Ada saham yang berlakunya 25%, ada yang 30%, ada yang maksimum sampai 35% ya. Itu kenaikan maksimum dalam sehari. Yang kebalikannya adalah ARB auto reject bawah. Dulu sebelum pandemi itu kalau saya tidak salah karena udah lama juga itu sempat dibatasi juga sekitar 20 atau 25% ya. Tapi sejak pandemi, karena waktu pandemi kalau Anda ingat bulan Maret 2020 itu penurunannya drastis sekali. IHSG itu dari 6.200 6.300 waktu itu dalam sehari turun 20%, sehingga dalam beberapa hari saja IHSG berarti hampir rata-rata semua saham itu penurunannya maksimum dalam sehari ya, sehingga itu sampai kalau saya tidak salah turun sampai di bawah 4.000 ya. Nah, itu membuat pasar menjadi panik ya, sehingga saat itu Bursa Efek mengambil kebijakan supaya tidak terjadi panik selling ya. Karena kayak begini terjadi panik ya, apalagi di Indonesia. Nah, kenapa bedanya Indonesia diberlakukan seperti itu, di Amerika tidak ya? Karena di Indonesia pasarnya belum teredukasi dengan baik ya. Sementara di Amerika mereka sudah jauh teredukasi ya. Makanya itu perbedaan jauh, karena juga kita lihat di Amerika, pasar Amerika tuh sudah ratusan tahun, 200 tahun ya pasar sahamnya. Sementara Indonesia dulu sempat ada, kemudian sempat off, kemudian baru awal tahun 90-an kalau saya nggak salah 91 92 itu baru mulai diaktifkan kembali. Nah, sementara ketika diaktifkan kembali belum banyak ya. Ini sebenarnya baru belakangan ini sejak bursa meluncurkan program Yuk Nabung Saham di November 2015. Nah, mulai banyak mengedukasi masyarakat ya. Nah, sehingga juga akibat dari gerakan tersebut juga jumlah masyarakat yang mempunyai SID, yang mulai mengenal dunia saham dan sebagainya itu meningkat drastis ya, terutama dua tahun terakhir ini sejak pandemi itu meloncat cukup tinggi ya, cukup tinggi. Sekarang kalau retail itu sudah berkisar di angka 2 jutaan, 2,5 juta, 3 juta ya. Sebenarnya secara umum masih sangat kecil, tapi dibandingkan dulu, saya ingat dulu ketika HBC start di Desember 2015, karena juga kita mendukung programnya Bursa Efek, Yuk Nabung Saham, itu jumlah SID, jumlah yang punya account di Bursa Efek, itu 200-an ribu. Anda kebayang nggak? 200-an ribu. Sekarang 2 jutaan, berarti sudah loncat 10 kali lipat. Ya. Sudah cukup bagus, tapi kita masih jauh tertinggal. Itulah sebabnya kenapa, karena pasar belum teredukasi. Pertama, pasar belum teredukasi, jadi orang jual beli itu banyak berdasarkan info-info, apalagi ini minggu ini tema kita tentang bandar ya, yang suka menggoreng dengan cerita dan segala macam dan bikin heboh, menakutkan dan sebagainya, sehingga orang panik dan tidak punya pengetahuan yang benar ya, atau tidak punya pengetahuan yang solid, sehingga ikut-ikutan. Nah, akibat ikut-ikutan, jadi begitu satu jual,
semua ikutan jual. Akibatnya turunnya drastis ya, turunnya terlalu tajam, turunan terlalu drastis. Mereka nggak pikir secara saham bisa turun begitu jauh. Mereka nggak pusing atau tidak mengerti soal analisa fundamental. Pokoknya disuruh jual, gue jual. Disuruh beli, gue beli. Ya, kenapa disuruh beli? Nggak tahu. Pokoknya disuruh beli. Ya, gue ikut grup yang suruh gue beli. Ya, katanya harganya bakal sekian. Atau di grup dibilangin suruh jual. Ya, udah gue jual. Jadi nggak punya alasan yang clear, jelas, sehingga ya modal ikut-ikutan. Nah, yang parah yang kalian adalah mereka yang nggak ngerti sama sekali, ya ikut-ikutan jual, padahal waktu dia beli di harga tinggi, nah ketika dia jual terlalu rendah, akibatnya mengalami kerugian, sehingga pihak bursa mengambil kebijakan supaya Agak putus-putus ya, Pak Gunardi ya. Sorry, sinyalnya. Ya. Ya, oke. Sorry. Saya lanjutkan. Akibatnya bursa mengeluarkan kebijakan supaya orang tidak terlalu panik. Jadi ketika terjadi penurunan dikasih maksimum 7% supaya orang sempat mikir, ya orang sempat mikir, menelaah dan sebagainya. Nah besoknya mulai transaksi lagi, sehingga setidaknya kalau sudah lewat satu malam kan orang sudah berpikir lebih jernih, sehingga tidak terjadi penurunan ARB berhari-hari. Ya, diharapkan, itu harapannya. Ya, sementara kalau ARA 20%, 25%, 30%, biarin aja, ya, biar bursanya naik terus. Tapi kalau turun dicegah 7% aja. Ya. Jadi itu kurang lebih latar belakangnya. Silakan kalau ada tambahan. Ya. Jadi itu ya, secara kesimpulan ARA dan ARB ini adalah batasan kenaikan dan penurunan harga dalam satu hari ya. ARA auto reject atas adalah batas maksimum, ARB adalah batas minimum. Untuk saat ini batas maksimum setiap saham beda-beda, tapi maksimum 35% kenaikan, dan saat ini penurunan ada di 7%. Ya. Nah, seperti kita tahu tadi kan di Amerika nggak ada batasan ARB seperti ini. Nah, cuman ada saat ini di Indonesia. Maksud saya, ada plus minusnya nggak sih dengan adanya ARA dan ARB ini? Apakah ada sisi positifnya atau ada juga sisi negatifnya? Bisa diceritain nggak? Dampaknya buat kita para investor di Indonesia, investor dan trader saham. Oke. Tadi Pak Kun kan ada mention, jadi kalau keuntungannya adalah kita lebih tidak volatile, ya, lebih tidak ekstrim lah kenaikan dan penurunannya, gitu. Jadi dibatasi. Tentu, tapi negatifnya adalah bahwa kebebasan pasar yang seharusnya secara teori kan memang transaksi saham itu harusnya bebas, gitu kan. Orang yang punya saham bebas dong mau jual di harga berapa, ya, gitu kan. Mekanisme pasar. Orang yang mau beli diserahkan pada mekanisme pasar gitu seharusnya kan. Nah, tetapi kita membatasi. Nah, itu kan ada istilahnya sisi negatifnya. Kenapa kita sebut sisi negatif? Contoh aja mungkin yang paling kelihatan adalah karena lebih kecil jaraknya, atau lebih dekat ARB 7%. Jadi kalau saya punya saham, lalu saya bersedia jual di harga 7%, di harga ARB, ya, jadi harga ARB berarti harga di bawah 7% dari harga kemarin, berarti saya bisa, misalnya saya punya, jadi kan ini hubungannya sama bandar nih, ceritanya ya, pemain besar lah, ya kan. Jadi kalau kita punya barang, kita punya saham, yang saya udah ambil dari, yang sudah saya pegang dari sebelum naik banyak, gitu. Contoh deh, mungkin contoh kasus yang paling real itu yang baru kita alami itu saham ASA, ya kan, ASSA. Singkatan apa tuh bro? ASSA. Adi Sarana Makmur. Oh iya, Mas Ferdi ya ingat apa? Nah, kita cuma ingat kodenya doang ya. Nah, saham ASA bagi kita bagi kita Adi Sarana Armada. Jason, analis kita ya, Mr. Jason, kita anggap kita analisa saham ASA ini saham yang fundamentalnya bagus. Tapi kemarin pernah ngalamin ARB
beberapa kali ya, bro. Yang supaya kita nggak terlalu masalah dengan di ARB kan. Malah kalau invest saatnya kita beli sebenarnya. Kemarin itu kita tambah lagi untuk investasi. Tetapi kenapa mengalami ARB? Nah, saham itu tahun lalu sudah naik mungkin berapa ratus persen ya, hampir 600% tahun lalu. Kenaikan tahun lalu asa berapa tuh? Nah, udah naik banyak sekali tahun lalu. Sehingga tentu ada orang yang pegang barang ini, pegang saham ini dari harga bawah dong. Kalau saya pegang saham ASA yang sudah profit 500%, jual di bawah harga 7% dari harga kemarin, kan tidak masalah, bro. Betul nggak? Ya. Oh, 500% ya jual. Lagian sebenarnya saya bukan jual, tapi saya masukin order jual sebenarnya. Saya cuma masukin bahwa saya punya barang ini, saya bersedia jual, saya punya saham ini, saya bersedia jual di bawah harga 7%, di harga ARB. Kita bilang bahasa tradernya diganjel gitu. Dibikin ARB gitu. Jadi saya bisa bikin ARB kalau saya punya barang, saya punya saham yang sudah untung banyak nih. Ya kan? Saya taruh aja di harga ARB dengan lot yang banyak, yang tidak mungkin akan yang kemungkinan besar tidak akan bisa diborong sama orang juga, ya karena banyak sekali. Dan kemungkinan kalau saya taruh di harga ARB, orang-orang yang takut, panik, juga akan buru-buru jual di harga ikutan, gitu kan? Ikutan jual di harga ARB juga, makin banyak tuh ganjelannya kan gitu. Ya, kita kalau misalnya seperti itu, maka kelihatan saham ini ARB. Wah, jelek nih. Ya, banyak teman-teman yang panik tuh. Wah, ini ARB nih, besok ARB lagi nggak? Gitu. Ya kan, beberapa kali ARB. Padahal nggak ingat bahwa sebenarnya ARB ini kan turun 7%. Tapi dia sudah naik ratusan persen. Dan, nah, kenapa ada orang yang mau melakukan itu? Kenapa ada orang yang mau bikin saham ini ARB? Nah, ini pertanyaannya. Nanti kita nyambung. Tolong diingat, bro. Mengapanya nanti kita Pak Kun dulu, komentar dulu Pak Kun. Ya, jadi siap. Jadi kita ngomong kan pertanyaannya apa keuntungan kerugian ada batas ARB ini. Ya, dampaknya apa sih? Dulu, nanti baru kita ngomong kenapa ada orang yang sengaja bikin ARB gitu. Ya. Oke, keuntungannya kalau ARA dan ARB keuntungannya adalah ya ketika dia naik sampai 25%, 30% kan tentunya ini menarik buat buat orang-orang ya. Ini bikin hype ya. Apalagi kalau dia sudah ARA beberapa kali kan, orang merasa bahwa wah ini top gainer nih ya, udah ARA 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, udah ARA berkali-kali. Nah, membuat saham tersebut kelihatan seksi atau menarik untuk orang beli ya. Padahal sebenarnya kemarin kita sudah bicara saham yang ARA, Bapak Ibu. Nah, ini yang menurut saya Anda harus perlu hati-hati. Sahamnya kalau bisa ARA berarti dia sangat bisa ARB ya. Kalau saham yang sudah ARA berkali-kali, ada kemungkinan sangat besar dia bisa ARB berhari-hari ya. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang saya perlu ingatkan kepada teman-teman, terutama Anda yang masih baru ya, jangan cuma di saham itu jangan cuma melihat satu sisi ya, jangan cuma melihat satu sisi, wah ini naik terus nih, oh ini untung terus dan segala macam. Anda juga harus lihat sisi yang lain ya. Kalau Anda cuma melihat ARA, Anda harus lihat ARB ya. Kalau Anda pengen ngejar ARA, sanggupkah Anda bertahan dengan saham yang ARB berhari-hari ya. Ini bahaya, resikonya ya, karena kita nggak bisa kendalikan pasar ya, kita nggak bisa kendalikan pasar, itu mekanisme, sehingga Anda perlu siap-siap. Jadi, nah kembali kepada ketika ARA dia bisa naik 20%, itu bikin hype, bikin sahamnya sangat menarik dan membuat ya tanda kutip kalau mau cerita soal bandar, atau kita hubungkan dengan bandar, wah bandar akan sangat senang menggoreng. Weh, saham ini dari sekian sudah naik sampai sekian, wah
terus ada yang tambahin, gue udah beli sekian, udah untung sekian dan segala macam, posting di grup dan sebagainya. Ini bikin hype kan, dan orang mulai banyak masuk dan sebagainya, ya. Tanpa melihat bahwa semakin tinggi atau semakin sering dia arah sebuah saham, maka kemungkinannya sangat besar dia mengalami ARB berhari-hari, ya. Nah, menurut saya ini di HBC kita coba membuat ini seimbang. Anda harus melihat dari dua sisi, selain daripada mengejar keuntungan, Anda juga harus melihat resikonya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dari sisi keuntungannya juga, kalau dia turun, ya, kan sebagian besar, Bapak Ibu, sebagian besar kita kan bukan full time trader, ya. Sebagian besar kita bukan full time trader, sebagian besar kita punya bisnis, kesibukan dan sebagainya. Kalau terjadi ARB dan kita nggak sempet, kita mungkin lagi ada bisnis, ada pertemuan yang penting dan segala macam, tiba-tiba sebuah saham terjadi ARB. Dan kalau pada hari itu kita sibuk banget, nah saham yang kita beli ternyata ARB, kalau itu dibatasin, kan sebenarnya menguntungkan buat kita. Saham yang gue beli kemarin ARB nih, gue kalau ada kesempatan besok gue mesti jual, ya. Jadi ada kesempatan, itu yang pertama. Yang kesempatan untuk bisa menjual sehingga harga saham yang kita pegang tidak jatuh terlalu dalam, ya. Yang kedua adalah pasar menjadi, misalnya kan seringkali terjadi, kalau di HBC kita tidak menganjurkan, terutama di 30 menit 1 jam pembukaan, ya, pasar ketika buka itu kan sangat volatile, ya, sangat wah dia bisa naik tinggi, bisa turun, sangat volatile, ya. Ya mungkin di luar sana ada yang ngajarin saat terbaik beli itu saat market lagi buka, ya. Padahal sebenarnya itu sangat volatile. Nah, pada saat-saat kondisi seperti itu sebenarnya market bergerak sangat liar, ya. Orang belum tenang dan sebagainya. Nah, kalau sekali lagi, ya, ketika misalnya ada saham yang begitu buka dia langsung ke ARB, ya, dan saat itu kita nggak sempat lihat, nah dia punya waktu ketika perdagangannya berhenti, ya, di ARB dia perdagangannya berhenti, sehingga orang-orang yang belum sempat jual atau orang-orang yang mau jual dan sebagainya, dia punya waktu berpikir setidaknya seharian atau semalaman, ya, untuk menenangkan diri, ini kenapa saham turun sampai begitu jauh, dia bisa cari berita, bisa cari informasi dan sebagainya, sehingga diharapkan besok-besoknya tidak terjadi ARB, ya. Orang psikologisnya, ya, tenangkan diri dulu, ya, istilahnya udah tenang dulu, ya, sehingga orang bisa berpikir dengan lebih baik, dengan lebih jernih, ya. Menurut saya itu positifnya. Tetapi buat mereka yang lebih aktif trading dan sebagainya, ARB ini mengganggu, ya. Saya tanya istri saya, buat dia ARB ini mengganggu karena kadang-kadang begitu dia lihat sebenarnya ada kesempatan berhenti di ARB, dia nggak bisa masuk. Ya udah ketahan, ya, buat dia. Kita juga sempat tanya ke Jason, kadang-kadang buat Jason juga ini ARB ini mengganggu, ya. Jadi buat mereka tidak bebas bergerak, ya. Anyway, jadi kalau itu menurut saya positif dan negatif dari pembatasan antara ARA dan ARB. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, itu jadi membatasi itu kadang buat kita yang udah trader itu mengganggu, ya, karena kita mau tunggu dia habis, orang mau jual, biarkan orang yang mau profit taking ini jual aja, begitu nanti harganya udah itu kita bisa langsung masuk. Kalau begini kan kita harus nunggu berapa hari. Ya, menarik. Tunggu udah turun, benar-benar udah turun, orang yang udah benar-benar udah buang barang, nah mulai lagi yang baru, nah itu lebih menarik sehingga naiknya bisa lebih tinggi, ya, karena kalau sebuah saham tidak turun jauh, ya, naiknya juga biasanya nggak banyak, gitu. Oke, lanjut. Yes. Nah, berarti kita ngomongin soal ini ARB, ya, dan dihubungkan tadi dengan bandar, gitu, ya. Tadi Pak Johan menarik banget, dan Pak Johan bilang kenapa seorang bandar atau sebuah bandar institusi atau apapun itu, ya, sengaja membuat sebuah saham ARB, gitu. Kalau tadi kan sengaja buat ARA kan tadi Pak Kunardi udah cerita supaya orang tertarik, supaya orang mau beli, gitu kan. Ya kan, dibikin hype, gitu. Jadi ARA dan ARB ini dibuat jadi gimmick untuk promosi sebuah saham nih jadinya nih. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa mau dibikin ARB, gitu. Nah, kalau ARB sebaliknya, bro. Jadi untuk menakut-nakuti.
Oke. Yang Kan satu bikin hype supaya saya tertarik, yang satu takut-takuti. betul. Dan biayanya murah. Ya kan? ARA itu mesti 20-an%, mahal loh. Hmm. Kalau menakut-nakuti itu lebih gampang, 7% doang. Apalagi kalau udah punya, tentu orang dia punya barang di bawah kan, dia mau Iya. mengumpulkan lebih banyak. Nggak ada yang mau mengumpulkan lebih banyak. Gitu. Apa yang bisa bikin orang melepas sahamnya? Bro, kalau hari ini lu punya asa, mau lepas nggak? Enggak, Kita kan nggak mau lepas kan? enggak. Kita nggak mau lepas. Saham Iya. investasi ya, kita bukan bicara trading. Mm-mm. Tapi investasi, kita nggak mau lepas. Biarin aja, karena kalau Bro Ferdi, kita percaya ini Asa punya masa depan bagus. Ini bukan ini ya, ini disclaimer, ini bukan rekomendasi saham ya, tapi ini kita bicara analisa kita aja. Nah, kita nggak mau lepas saham Asa. Tapi begitu dia ARB, banyak orang akan berubah pikiran kan. Oh, bahaya dia ARB. Baca aja kan di grup kita kan, di grup WhatsApp member kita kan banyak yang panik tuh. Oh, sell all nggak ya, sell all nggak ya, katanya gitu. Karena turun 7%. Ya, tapi kita yang menganalisa fundamentalnya, kita nggak peduli dia mau turun 7%, turun berapa persen, kalau punya uang malah beli lagi gitu. Ya, kenapa? Karena bagi kita nggak masalah di ARB, apalagi 7% tuh tipis banget. Gitu. Nah, jadi kenapa dibuat ARB? Dan bisa dibuat ARB? Ini karena kalau saya punya saham yang sudah untung ratusan persen, pasang order jual, ya, either ada yang beli, either nggak ada yang beli, saya nggak masalah, ya kan? Karena saya udah untung banyak nih. Anggaplah ini biaya promosi untuk saya mengumpulkan saham ini lebih banyak lagi. Jadi ARB itu bisa dipakai untuk nakut-nakuti gitu. Nah, again ini dugaan ya. Karena kalau mau bicara kenyataan tentu kan kita harus menyelidikinya dan faktanya dan siapa dan sebagainya kan, kita nggak punya kemampuan itu tentunya. Tapi kalau Anda berpikir secara logika, kalau saya punya barang, punya saham yang sudah naik ratusan persen, saya ingin kumpulkan lebih banyak lagi, tapi di pasar kayaknya harganya gitu-gitu aja, gitu kan? Saya merasa kalau kan kita ngomong bandar atau pemain besar, ya nggak harus bandar sih, pemain besar ya. Itu apa namanya? Dia bukan ngomong uang ya 10 juta, 100 juta, betul lah bro. Betul. Ya, dia akan bicara miliaran, gitu kan? Mungkin bisa puluhan miliar dan sebagainya gitu, atau ratusan miliar bahkan mungkin ya. Jadi dia ngerasa nggak cukup barang yang dia punya, saham yang dia punya, dia mau kumpulkan lebih banyak. Caranya adalah dengan menakut-nakuti dengan ARB sehingga yang pegang Asa, contoh nih Asa nih ya, bersedia melepas. Tapi ini dugaan ya, sekali lagi teman-teman ya, ini bukan seakan-akan kita tahu fakta ya. Bukan. Tapi ini adalah analisa based on logika. Cuma menarik kok. Kalau kita lihat grafiknya Asa, itu hari pertama ARB, hari kedua ARB, hari ketiga pagi itu ARB, hari ketiga pagi. Betul. Tapi begitu menjelang siang, dia langsung balik lagi, jadi hijau di hari ketiga itu. Ya. Nah itu good sign. Ini artinya bandar pun tidak bisa mengalahkan pasar. Ya, barang bagus tetap bagus. Ini kan tarik-tarikan nih bro. Betul nggak? Ada yang panik jual, ada yang tertarik mau beli. Ya, hari ketiga rame-rame kita beli, ya kan, orang yang melihat fundamental bagus kan, demand-nya bagus ya sikat gitu. Akhirnya malah harganya mantul kan gitu. Nah, jadi kembali kepada prinsip kita kemarin, bro, bahwa pasar itu berdasarkan demand dan supply. Pasar berdasarkan demand dan supply. Nah, hukum demand dan supply. Bahkan bandar pun harus tunduk pada hukum demand dan supply kan. Mereka hanya bisa mencoba mancing, mereka coba promosi, mereka coba nakut-nakuti, tapi kembali pada pasar, apakah mau termakan atau tidak. Itu sih secara umumnya.
Siap, siap, siap. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, teman-teman yang ada pertanyaan silakan ketik di bagian yang tanda question itu ya, tanda tanya itu, supaya kita lebih gampang bacanya. Silakan ya. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan, mungkin dari Pak Kunardi ada respon dulu untuk pertanyaan tadi, kenapa Bandar mau ARB? Ya, enggak sih, ya cari kesempatan untuk masuk lebih murah ya. Memang itu kan tujuannya. Kan kalau kita bicara bisnis manapun kan atau jual beli ya, itu selalu beli semurah-murahnya, jual setinggi-tingginya ya. Nah, dan itu kan memang disediakan oleh pasar ya. Makanya sekali lagi bedanya pasar Indonesia sama pasar Amerika adalah pasar Amerika terlalu besar ya, dan orang lebih teredukasi di sana ya. Nah, di Indonesia ini pasar masih sangat kecil ya, masih sangat kecil relatif lah ya. Kita ya kecil karena saya bilang kecil karena dibandingkan sama Amerika ya, tapi kalau sama uang saya ya sangat besar ya. Nah, pasar Indonesia dianggap relatif masih kecil, sehingga itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia belum teredukasi dengan baik mengenai saham ya, sehingga sangat gampang untuk dinaik diturunkan ya. Makanya kenapa jualan tentang bandar ini sangat laku ya, atau sangat sangat gampang digoreng, dijual dan sebagainya, karena orang Indonesia sebagian besar belum teredukasi dengan baik mengenai sebuah saham ya. Ini sama misalnya contoh ya, ada yang ngomong jelek soal Bro Johan misalnya, Johan tuh begini-begini dan segala macam. Kalau dia ngomong ke saya kenal Johan dari sejak kuliah, kita udah berteman berapa tahun bro, 30 tahun, hampir 30 tahun. Jadi kalau ada orang bilang Johan itu begini-begini segala macam, saya cuma ketawa-ketawa aja, karena saya tahu ya. Sama ketika kita menilai sebuah perusahaan, ketika kita tahu itu perusahaan bagus, orang mau jual, orang mau ARB segala macam, is okay, lu jual, gua beli. Karena gue tahu itu perusahaan bagus, ya. Gue tahu itu perusahaan bagus, gue tahu bisnisnya, gue tahu manajemennya, gue tahu ini kira-kira harga wajarnya harusnya kesekian dan sebagainya. Ya, gue sengaja tanda kutip, ya kata Bro Johan kan biayanya sangat murah. Gue bikin ARB sehari 2 hari, modal gue berapa, gue udah untung, ya. Dan begitu orang ARB, orang-orang yang tidak mengerti itu jual panic selling, mereka jual sehingga terjadi ARB sehari 2 hari, hari ketiga gue kolek, atau gue sampai 3 hari, ARB 3 hari kan cuma 21%. Buat gue no problem, yang sudah untung ratusan persen, turun 21%, no problem. Nah ketika udah 20% gue rasa udah cukup, gue beli lagi, gue borong lagi, harga bisa naik lagi, sehingga gue untung lebih besar. Ya, jadi memang itu menjadi salah satu strategi sih dari quote and quote bandar. Ya. Lanjut. Strategi untuk bikin orang jual produk bagus dengan harga murah ya. Betul. Ya. Karena di pasar saham memang Jason sering bilang kan, ada keanehan ya. Hanya di pasar saham kalau ada sell malah orang panik ya. Kalau di pasar biasa ada sell semuanya rebutan ya. Kalau di pasar saham ada sell ya semuanya pada jual justru. Karena megang barang kok, karena megang barang. Betul. Kalau nggak megang barang kan beli. Coba megangnya duit cash, megang duit cash, beli. Oke, ini ada pertanyaan nih kok dari Elmus Journey. Mau tanya nih, kalau untuk trading pasang stop loss, kalau mau trading di saham pasang stop loss atau cut loss itu bagus nggak? Atau kalau kita yakin secara fundamental sahamnya bagus, tidak perlu pasang stop loss atau cut loss. Gimana tanggapannya? Kalau di HBC, sekali lagi kita membedakan. Kita bukan cuma membedakan, kita menarik garis tegas sekali. Kita mengkategorikan, ya, kita membedakan ya antara trading dengan investasi. Ya, dua strategi yang berbeda. Trading, Anda nggak punya pilihan. Teman-teman harus pakai stop loss, harus pakai cut loss. Kenapa? Karena trading itu Anda memilih saham yang Anda harap naik dengan cepat. Modal trading Anda adalah modal yang mau Anda puter dengan cepat. Nah, jadi Anda harus pakai stop loss. Jadi kalau misalnya dia ARP 2 hari, seharusnya stop loss Anda udah kena. Anda harus
jual, tidak ada pilihan. Kenapa? Karena Anda trading, meskipun besok mungkin dia mantul dan sebagainya. Nah, kenapa? Supaya Anda membebaskan modal Anda. Oke? Kalau dalam trading, Anda nggak bisa melawan bandar. Ya, karena bandar punya posisi lebih kuat daripada Anda, teman-teman. Itu udah nggak bisa diapa-apain gitu, teman-teman. Nah, yang kita bicara ini kan Anda tentu, wah ini kalau misalnya fundamentalnya bagus nanti juga mantul lagi dan sebagainya. Nah, itu kalau Anda sangat percaya dengan itu, ya dalam trading misalnya Anda mau bikin perkecualian deh gitu ya untuk satu saham, di mana Anda mau tahan karena Anda tahu bahwa ini bisa, Anda yakin banget dengan fundamentalnya, ya saya rasa perkecualian mungkin bisa diterima, tapi secara umum trading Anda butuh stop loss dan cut loss. Ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi contohnya ASA tadi, kita nggak trading di ASA, betul nggak bro? Betul. Ya. Ya, karena memang nggak ada entry point untuk trading di ASA. Orang dia lagi sideways kok, cenderung downtrend kok, kenapa trading di saham ASA, gitu kan? Nggak tepat. Tapi kalau Anda invest, nah Anda sebenarnya tanda kutip punya posisi lebih kuat daripada bandar. Kenapa? Karena Anda bisa napas Anda kan panjang kalau invest ya. Di HBC kita bilang 6 sampai 24 bulan. Ya, termsnya. Jadi ketika contoh misalnya ASA turun 2 hari, bagi kita nggak masalah. Ya, wah kalau memang saya investasi di ASA, dia turun 2 hari, saya bisa beli dengan senang hati, saya beli, gitu kan, nambah, ya, bagus. Kenapa? Karena kita tentu ini, nah, tapi ini kembali pada Anda harus yakin benar fundamentalnya bagus, Anda yakin benar dengan analisa Anda, dan jangan lupa diversifikasi juga, karena Anda juga bisa salah, ya kan? Jadi ini 2 hal yang berbeda. Ya, jawabannya adalah stop loss, cut loss penting, wajib kalau Anda trading. Kalau investasi, Anda tidak pakai stop loss, nggak pakai cut loss, tetapi Anda punya risk management yang lain, seperti diversifikasi. Oke? Siap. Pak Kun, ada tambahan? Lanjut. Nggak ada. Lanjut. Oke. Pertanyaan lagi dari Elmus Journey. Mau tanya nih, menyikapi permainan bandar dalam trading saham, haruskah kita masang stop loss atau cut loss? Oh, ini udah dijawab ya tadi ya? Ya. Stop loss, cut loss sudah dijawab. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya, ketik di bagian question mark. Oke. Pertanyaan gue lanjutan berarti ya, kalau nggak pertanyaan. So, kita sebagai seorang trader atau seorang investor, gimana menyikapi ARA dan ARB ini, gitu? Siapa dulu? Han. Silakan. Pak Kun boleh, Pak Kun, silakan. Oh iya, Kita oke. harus gimana nih dengan ARB ini nih? Kita harus nyikapinnya gimana? Soalnya kan ada beberapa kan yang bilang, oke, saya cuma mau nyari saham-saham yang ARA gitu, saham-saham yang punya potensi ARA. Jadi setiap kali ketemu orang nanya, Fer, ada saran nggak saham yang bisa jadi ARA tuh seperti apa gitu? Kan ada yang aliran seperti itu. Nah, kita sebenarnya sebagai seorang trader atau investor harusnya gimana sih? Apa kita cuekin aja, atau kita manfaatkan, atau kita gimana gitu? Apa harus kita lakukan? Oke. Saya personally nggak terlalu pusing dengan ARA dan ARB. Ya, bukan hal yang kalau saya ya mungkin Pak Johan atau yang lain bisa punya pendapat yang lain, silakan. Kalau saya pribadi tidak pusing dengan ARA atau ARB. Ya, kemarin sebenarnya saya sudah sempat jelaskan, ketika sebuah saham mengalami ARA, justru buat saya itu tanda perhatian bahwa kalau buat saya saham yang bisa ARA berarti dia bisa ARB. Ya, kalau dia ARA 25% atau ARA 35%, dia bisa kemungkinan ARB 2-3 hari. Ya kan, karena kalau ARB kan cuma 7%. Kalau dia naiknya 35%, ya berarti dia bisa ARB 3-4 hari. Ya, buat saya justru peringatan. Nah, biasanya kalau dia sebuah saham ARA dan ARB, kalau saya memang tertarik, saya pelajari, saya lihat lebih lanjut. Ya, ini perusahaan apa? Saya ngerti ya Kak, tahu nggak ya
Saya lihat lebih lanjut bisnisnya apa, bagaimana manajemennya dan sebagainya. Kalau memang benar itu saham bagus, nah itu justru buat saya menarik ya. Tapi kalau memang sahamnya tidak terlalu bagus dan sebagainya, saya lihat cuekin karena buat saya biasanya saham yang ARA dan ARB ya itu bukan saham-saham yang big cap biasanya ya. Karena Anda akan sangat jarang mendengar BCA ARA. BCA ARB heboh ya. BRI ARB heboh pasti karena capsnya terlalu besar ya, kecuali ya kayak kemarin ketika IHSG turun drastis ya, BCA BRI ARB ya normal-normal aja. Tapi kalau misalnya kondisi biasa tiba-tiba BCA ARA, wah itu tanda baik. Ada apa nih tiba-tiba BCA ARA atau BRI ARA atau Telkom atau Unilever misalnya sekarang lagi turun tiba-tiba dia ARA, pasti ada sesuatu ya, ini penting ya. Jadi buat saya, jadi secara umum buat saya tidak terlalu perhatikan, tapi kalau itu big caps sampai ARA, buat saya is a big things gitu, karena jarang terjadi. Itu bro, silakan. Aku ada komen, dan ini penting kayaknya. Maksudnya ARA ARB bikin kita galau kalau kita tidak tahu fundamental. Betul nggak bro? Jadi everything is about, bukan everything sebenarnya. Kalau kita kenal sahamnya, seperti kata Pak Kunardi tadi kan, kalau kita kenal orang ya kita tenang-tenang aja gitu. Ya kan? Apapun yang terjadi, kalau kita punya pegangan fundamental, tentu again fundamental bukan berarti harga naik hari ini ya. Kita ngerti harus menggabungkan antara teknikal dan fundamental. Tapi kalau kita tahu barangnya, kita tidak akan panik. Metode kita bisa menyesuaikan. Memang kita harus cut loss, kita cut loss dan sebagainya. Tapi pegangan kita adalah fundamental. Ya kan? Stop in the long run, kata Jeremy Siegel kan. Stop in the long run is about growth, ya kan? Ya. Kalau dalam jangka panjang tetap kembali pada fundamentalnya. Ya, barang bagus tetap bagus gitu. Makanya penting nih untuk ngerti fundamental dari saham tersebut. Gitu bro. Pak Gunardi ada kelas hari ini? Ya, saya mesti pamit dulu. Saya mesti siap-siap buat kelas berikutnya. Oke, thank you semuanya. Yes. Sampai berjumpa besok. Thank you. Ciao. Sampai ketemu besok. Ya. Oke, sip. Thank you. Yes bro, kita juga langsung akhiri kayaknya. Ya, ini mungkin ada komentar nih kok dari Maurena 70 nih. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Ini komentar nih, Pak, saya member HBC. Kemarin tim HBC ada rekomendasi saham Sido. Saya cicil terus hingga saya untung hampir 30%. Terima kasih tim HBC. Wah, luar biasa. Kita aja nggak kebagian 30% ya. Oh, iya. Rajin sekali. Pak, minta petunjuk lagi Pak, saham apa yang mau ditabung lagi Pak? Waduh, ini udah ketagihan nih gara-gara 30% ini. Well, kita harus honest bahwa peranan kita kan adalah memberikan kalau Sido kayaknya itu bagian investasi ya, bukan trading ya bro. Ya, ada yang trading juga kemarin. Ada yang trading juga ya, betul. Nah, bagian kita di HBC kan kita memberikan rekomendasi. Kalau teman-teman member kan kita ada daftar pilihan untuk investasi, ada saham pilihan buat trading. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita juga nggak menjamin semua saham pilihan kita akan langsung untung, gitu kan? Kita nggak bisa melakukan itu, ya. Benar ya, Bro Fer ya? Betul. Jadi di HBC kita nggak mau bombastis, karena kan kita tahu apa yang terjadi masa depan. Kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha memberikan analisa informasi kepada teman-teman dan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat keputusan yang terbaik. Gitu. Kalau pas untung, happy, ya kita juga ikut happy, gitu ya. Tapi ya ada juga saham yang kita pilihkan, tetapi market berkata lain dan teman-teman harus cut loss. Itu juga hal yang wajar.
di dalam trading saham, di dalam investasi saham, Pak. Jadi kita bukan dukun, kita nggak tahu apa masa depan, kita hanya mencoba memakai informasi, pengetahuan, tools yang ada pada kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, gitulah ya. Nah, moga-moga untung, tapi kita juga nggak bisa mengatur pasar. Itu Pak, kalau rekomendasi lengkapnya kan ada di membership hub. Kalau di membership ABC kan udah dapat 24 saham pilihan. Yang ada yang saham-saham yang kita tandain favorit. Nah, itu strong buy, artinya lebih lebih prefer untuk dicicil lebih banyak untuk saham-saham yang favorit itu. Gitu ya? Ya, lebih prioritas. Lebih prioritas. Yes. Dan Coach Ferdi, Jason, analis kita udah kerja keras sekali untuk menganalisa saham-saham tersebut ya. Jadi saham pilihan itu tidak diberikan dengan gampang, tapi benar-benar sudah dianalisa secara mendalam. Dimanfaatkanlah. Mantap. Oke, Coach. Senang. Thank you. Penutup mungkin dari gua, topik hari ini ARA dan ARB. Sebuah topik yang menarik banget, terutama kalau kita dapat saham-saham ARA. Saya pribadi juga pernah dapat saham-saham ARA, dalam sehari naik 20%, besoknya langsung dijual di 30-an% gitu ya, karena tahu pasti akan jatuh lagi, jadi udah take profit di situ. Dan itu memang membuat kita berdebar-debar, wow, dalam 2 hari bisa dapat 30% profit ya. Jadi itu pasti bikin kita excited. Tapi balik lagi, bukan itu mekanisme trading atau investasi saham yang sebenarnya. Itu hanya sekedar hiburan, variasi. Ya, bukan itu bisa kita duplikasi untuk jadikan kebiasaan trading ataupun investasi yang konsisten, gitu ya. Ada cara-cara yang benar, gitu ya. Ada cara-cara yang benar yang bisa kita lakukan secara kebiasaan dan konsisten. Ya, balik lagi, ARA dan ARB itu kita jadikan saja sebagai sebuah hiburan, ya, sebuah hiburan, sebuah sensasi. Jadi jangan biarkan ARA dan ARB mempengaruhi psikologi Anda dalam trading maupun investasi saham. Gitu ya. Gitu Coach Johan? Betul. Mantap.